Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amali shalih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Sebagaimana biasa setiap Ahad pekan pertama dan pekan ketiga kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kita telah sampai membahas rukun-rukun wudu, yang mana di pertemuan sebelumnya rukun wudu atau fardu wudu baru kita bahas 2 poin. Pertama niat, kemudian membasuh wajah, dan juga terakhir juga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis rambut atau bulu yang ada pada wajah. Itu total ada 20 sebagaimana yang dijelaskan oleh muallif atau syarih di dalam kitab Nailur Raja. Baik, kita lanjutkan saja. Insyaallah pada pagi hari ini pembahasan kita masih seputar rukun-rukun wudu, dan nanti juga ada pembahasan tentang mengusap khuf, ya, secara ringkas disebutkan oleh pensyarah. Qala al-syarih atau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya. Al-yadan mutsanna yadin wal yad lughatan min ru'usil asabi' ilal katif. Al-yadan itu bentuk mutsanna dari kalimat atau dari kata yad. Secara bahasa, yad itu adalah dari ujung jari sampai pundak, katif, ya, sampai pundak. Wa syar'an huna, sedangkan yang diinginkan di pembahasan ini adalah min ru'usil asabi' ila ma fawqa al mirfaqain. Jadi tangan itu secara bahasa dia adalah dari ujung jari ini sampai ke pundak. Tapi pembahasan dalam wudu, maksud kedua tangan atau maksud tangan di sini adalah dari ujung jari hingga siku, ya, hingga siku. Wa fi sariqah wa nahwiha min ru'usil asabi' ilal ku'ain. Sedangkan dalam pembahasan kasus potong tangan dalam pencurian, ya, hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, yang dimaksud tangan sebagaimana firman Allah was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, itu maksudnya adalah dari sini sampai pergelangan, ku'. Jadi musannif menyebutkan 3 makna tangan, ya. Dalam bahasa Arab, tangan itu dari ujung jari sampai pundak. Sedangkan dalam pembahasan membasuh kedua tangan saat berwudu, yang dimaksud tangan adalah dari sini ujung jari sampai siku, ya. Dan sedangkan dalam kasus pencurian,
yang berakibat potong tangan. Tangan yang dipotong adalah hanya sampai pergelangan tangan saja. Wal mirfaqan tathniyatu mirfaq. Mirfaqan itu bentuk double dari mirfaq. Bikasril mim, dengan dikasrahkan mimnya, wa fathil fa, dan fa-nya difathahkan, wa aksuhu. Atau dikasrahkan, ya, atau dikasrahkan. Wa huwa majmu' azmatail adud wa ibratiz zira'. Ya, mirfaq itu ya ini siku, ya, siku. Al ma'na anna thalitha min furudil wudu. Maksud dari matan Safinatun Najah adalah nomor ketiga dari rukun wudu, ghuslul yadaini wa ma 'alaihima min sya'rin wa sil'atin wa adhafir. Ya, membasuh kedua tangan dan segala apa yang ada di tangan, seperti rambut atau sil'ah, ya. Ya, sil'ah itu seperti daging yang tumbuh. Ya, daging yang tumbuh, apa catatan kaki di sini? Ziyadatun fiha kal ghuddah, ya, daging yang tumbuh, ya, kayak kutil, ya, atau jerawat misalnya. Apa yang tumbuh di atasnya, wa adhafir, dan juga kuku. Ya, dan juga kuku. Wa tajibu izalatu ma 'alaihima minal ha'il. Nah, ketika membasuh tangan, wajib kita menyingkirkan atau menghilangkan apa saja yang ada di tangan tadi yang berpotensi untuk menghalangi masuknya air ke dalam kulit atau menghalangi kenanya air terhadap kulit. Kal wasakh al mutarakim min ghairil araq, sebagaimana contoh ada kotoran-kotoran yang mutarakim, terkumpul atau tersusun dari benda-benda tertentu selain keringat. In lam yata'adzar fasluhu, jika masih memungkinkan untuk dihilangkan. Berarti di sini mafhum mukhalafahnya, kotoran-kotoran tadi atau sesuatu tadi yang ada pada tangan, jika dia adalah keringat, fa in kana minal araq, dia itu karena keringat, atau yang kedua tidak bisa diangkat, mungkin seperti tato permanen, ya, yang sudah tidak bisa lagi dihilangkan misalnya, atau apapun ha'il tadi, penghalang tadi, yang tidak mungkin lagi untuk dihilangkan dari tangan kita, maka lam yadur, itu tidak mengapa, alias jika berwudu meskipun penghalang tadi masih ada tapi dia tidak bisa dihilangkan, maka tidak mengapa, wudunya sah. Wa kadza la tadurru qishratud dummal wa in sahulat izalatuha. Begitu juga tidak termasuk ha'il, ya, atau tidak menghalangi kesahannya wudu saat membasuh kedua tangan, yaitu kulit bisul atau kulit jerawat, dummal, ya, meskipun bisa untuk dihilangkan. Wa kal yadain fima dzukira baqiyal a'dha, dan juga hukum ini yang berlaku saat membasuh kedua tangan, yaitu menghilangkan ha'il, penghalang yang berpotensi menghalangi masuknya air ke dalam kulit, itu juga berlaku pada anggota wudu yang lain. Naam, dan juga, ya, sebagaimana saat membasuh wajah kita wajib melebihkan bagian basuhan hingga ke telinga, hingga ke bawah tengkuk sedikit, dan di bawah dagu, supaya memastikan seluruh anggota wajah itu terbasuh. Dalam mempraktekkan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib, maka begitu juga ketika membasuh kedua tangan harus dilebihkan di atas siku sedikit, supaya memastikan bahwasannya kedua siku itu terkena basuhan air.
Taib. Kemudian rukun yang keempat, ar-rabi' mashu syai'in minar ra's, membasuh sebagian dari kepala. Ar-ra'su ismun lima ra'asa wa ala, ya, yang di atas. Wa huwa huna ma'ruf, ya di sini ma'ruf kepala, ya kepala. Ya, wal muradu bil mashi wusulul balal, dan yang dimaksudkan dari kalimat al-mash, mengusap, adalah membasahi kepala, ya, mengenai basahan itu sampai kena kepala. Al-ma'na anna ar-rabi' min furudil wudu wusulul balali walau bi ghairi fi'lin fa'il. Maksud dari mengusap kepala di rukun yang keempat adalah wusulul balal, ya, menyampaikan basah ke kepala meskipun tanpa perbuatan si orang yang berwudu, ya, walau bi fi'lin fa'il. Misal dia awalnya berwudu, cuci kedua tangan sunnah, ya, lalu nanti mencuci wajah, mencuci muka, membasuh muka, lalu kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan, dari atas atap itu bocor, misalnya lagi hujan, netes air kena kepalanya, ya, kena kepalanya. Lalu dengan tetesan tadi dia berniat untuk berwudu atau berniat untuk mengangkat hadas, raf'ul hadas, ya, raf'u hadatsil asghar, ya, niat untuk berwudu atau niat mengangkat hadas, maka wudunya sah, ya. Mengusap, membasahi kepala tadi hukumnya sah. Kenapa? Karena tujuan mengusap tadi wusulul balal walau bi ghairi fi'lin fa'il, meskipun bukan dia yang sengaja untuk membasahi kepalanya. Ya, mengusap wusulul balal tadi bisa dengan cara masah, diusap, atau dibasuh. Ya. Jadi kalau ada orang ketika wudu pas sampai kepala dia buka keran, dia basahi kepalanya dengan niat untuk berwudu, maka sah. Karena ghusl itu mashun wa ziyadah, lebih tinggi, dia tuh masah dan tambahan gitu, lebih tinggi daripada masah. Au ghairihima, atau dengan yang lain, ila syai'in min basyaratir ra's, ya, ila syai'in min basyarati ar-ra's, yang mana wusulul balal tadi sampai mengenai sebagian, meskipun sebagian kecil dari kulit kepala. Au sya'rihi, atau rambut, ya, bagi yang tidak botak tentunya. Bisyarat alla yakhruja an haddihi idza mudda min jihati nuzulihi, dengan syarat rambut atau kepala, ya, misalnya rambut yang dia usap atau yang dia basahkan, itu rambut tadi masih bagian di daerah bagian kepala. Jadi kalau ada orang rambutnya panjang hingga sampai ke jidat, lalu ketika dia berwudu dia basahkan tangan dan dia basahkan rambut yang ada di depan jidatnya itu, yang menjulur sampai di depan jidat, dia basuh, dia usap yang di depan jidatnya itu, maka tidak sah, karena itu rambut sudah keluar dari daerah kepala. Jadi kalau dia ingin membasuh, maka basuhlah sebagian rambut meskipun sehelai, bahkan meskipun setengah helai bagian di kepala. Dia bisa begini, dia bisa begini, atau dia hanya membasahi kedua tangannya lalu meletakkan di kepala tanpa dia gerak-gerakkan. Yang penting basahan tadi sampai kena rambut atau kepalanya, maka itu sah. Yang jelas harus rambut yang masih pada bagian kepala, bukan rambut yang sudah menjulur ke bawah keluar dari daerah kepala. Oke. Falau balla yadahu wa wada'aha ala khirqatin ala ra'sihi fawasala al-balalu ila ar-ra's ajza'ahu. Ini lebih unik lagi. Jadi kalau tangan kita basahkan, di kepala kita taruh kertas misalnya, atau tisu, kita taruh tisu di atas kepala kita, atau kopiah tipis, kopiah putih yang tipis itu, kita pakai kopiah nih, ya, di kepala kita pakai kopiah tipis yang putih gitu. Terus tangan kita basahin dan kita taruh tangan kita di atas kopiah tadi. Nah, basahan yang ada di tangan kita tadi itu sampai membasahi rambut kepala atau membasahi kepala kita, maka itu cukup. Ya, maka itu
cukup, wudunya sah. Jadi sekali lagi intinya adalah wusulul balal, sampainya basahan itu mengenai kepala dengan cara apapun, baik bukan karena dia seperti tadi tetesan air yang sampai ke kepala, atau dengan mengusap, atau dengan membasuh, atau dengan yang lain sebagaimana contoh tadi membasahi tangan lalu tempel di kepala dan kepalanya itu basahannya itu sampai kena kepalanya, maka itu wudunya sah. Membasuh kepalanya atau mengusap kepalanya dihitung sah. Qala Ibnu Hajar wa illam yaqsidir ra's wa qala Ramli la budda min qasdihi. Dari sini ada khilaf sedikit. Kata Ibnu Hajar, meskipun tadi dia tidak meniatkan kepala maka tetap sah, sedangkan Imam Ramli mengatakan harus diniatkan mengusap kepala. Naam. Selanjutnya ya, jadi mazhab Syafi'i termasuk dalam mazhab Syafi'i dalam kasus mengusap kepala ketika berwudu adalah mazhab yang paling ringan, paling akal, paling minimalis. Karena dalam mazhab Hambali dan Maliki itu saat membasuh kepala, saat mengusap kepala itu harus mengusap seluruhnya. Mashu jami'ir ra's, semuanya. Sedangkan Hanafiyah itu mengusap seperempat kepala. Dalam mazhab Syafi'i mengusap sebagian kepala, meskipun sebagian kecil, yang penting sudah mengusap sebagian dari bagian kepala. Jayid. Lalu rukun yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Al-ka'ban huma al-'adhaman atau al-'adhaman an-na'itan inda mafsalis saq wal qadam. Dia adalah tulang yang an-nati'an ya, yang muncul dari pembatas antara atau pergelangan antara betis dan kedua kaki ya. Tidak perlu saya jelaskan, kan sudah jelas ya. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu takutnya nanti menjadi tidak jelas. Gitu. Mata kaki ya, kita pahamlah mata kaki kita sebelah mana. Setiap satu kaki mempunyai dua mata kaki. Al-makna annal khamis min furudil wudu ghaslu kulli rijlin ma'a ka'baiha wa syuquqiha. Jadi poin kelima atau rukun kelima dalam berwudu adalah membasuh seluruh kaki sampai mata kaki, termasuk syukuknya itu ya, pecahan-pecahan atau kaki yang pecah-pecah itu biasanya biasanya Pak Tani ya, atau pekerja keras atau pekerja lapangan yang di luar seperti kuli dan lain-lain, atau yang suka seperti buruh cuci, pokoknya yang mana kakinya itu punya pecahannya itu, di tumitnya itu ya, kakinya pecah-pecah. Nah itu kan ada sela-sela itu, maka wajib membasuh kaki dan apa yang ada pada celah-celah yang ada di kaki tersebut. Wa tajibu izalatu ma fi syuquq. Nah, kalau di kaki yang pecah-pecah itu ada tanah atau kotoran, min syam'in atau lilin dan yang semisalnya, maka tetap wajib dibersihkan ya, illam yasil li ghuril laham, selama pecahannya itu tidak sampai ke daging ya. Kalau sampai ke daging kan nanti kena air malah perih, maka itu tidak perlu. Tapi selama itu tidak sampai ke daging dan di pecahannya itu di pecahan kaki itu ada tanah atau kotoran yang menghalangi masuknya air, maka harus juga dibersihkan ya, supaya sempurna isbagh, sempurna isti'abul ma ila a'dha'il wudu ya, kepada seluruh anggota wudu. Lalu beliau musannif ya, atau pensyarah menambahkan pembahasan mengusap khuf ya, mengusap khuf ya. Jadi setelah belum selesai dari pembahasan rukun wudu, beliau membahas di tengah-tengah adalah mengusap khuf.
Ya, berbeda dengan urutan yang ada pada kitab Fathul Qarib ya, atau kitab Al-Imta' atau Abi Suja'. Itu pembahasan khuf apa namanya? Pembahasan khuf itu dibahas setelah pembahasan wudu selesai. Ya, pembahasan wudu selesai baru pembahasan mengusap khuf. Nah, kalau di sini di Nailur Raja masih dalam membahas rukun wudu, lalu di tengah-tengahnya ditambahkan pembahasan mengusap khuf, yang mana itu tidak dibahas oleh penulis matan Safinatun Najah. Ya, tidak ditulis oleh matan Safinatun Najah, tapi ini tambahan dari pensyarah, yaitu Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Nah, dalam pembahasan mengusap khuf, setidaknya kita membahas 5 poin. Pertama, hukumnya apa? Syaratnya apa? Waktunya berapa lama, tata caranya bagaimana, lalu pembatalnya. Ya, di Nailur Raja itu dibahas cukup singkat, ringkas ya. Kalau yang lebih agak rinci itu bisa lihat kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' atau Fathul Qarib ya. Dan kitab Al-Imta' sendiri pembahasan mengusap khuf sudah pernah saya upload di YouTube saya di pembahasan kitab Al-Imta' ya, Syarah Matan Abi Suja'. Bagi yang ingin menyimak dipersilahkan. Nah, di sini pembahasannya hanya ringkas saja terkait 5 poin itu. Pertama, beliau menyebutkan di sini nanti hukum, disebutkan hukum di sini. Lalu menyebutkan syarat, ada 8 syarat disebutkan oleh Syekh Ahmad Umar bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Lalu menyebutkan waktu, muddah, dan menyebutkan tata caranya, kaifiyah. Ya, menyebutkan kaifiyah. Sedangkan pembatal tidak beliau sebutkan. Taib, al-mashu 'alal khuffain wa yajuzu mashu syai'in min zahirin a'lal khuff. Wa yajuzu. Ini pertama. Ini pembahasan tentang hukum. Ya, hukum mengusap khuf itu ada 5. Sebagaimana yajri alaihi al-ahkam al-khamsah. Ya, di sana terdapat 5 hukum syar'i. Pertama, hukum asalnya mubah, boleh. Ya. Yang kedua, bisa menjadi wajib. Kapan dia menjadi wajib? Jika dia hanya mempunyai air yang sedikit, yang mana kalau dia pakai air itu untuk membasuh seluruh anggota wudunya, tidak dia pakai untuk mengusap, maka airnya habis dan membuat dia terpaksa harus bertayamum. Nah, maka saat itu hukum mengusap khuf wajib. Atau contoh yang kedua, waktu sholat tinggal sedikit, yang kalau dia berwudu pakai membasuh kaki, maka waktu sholat akan habis. Tapi kalau dia berwudu dengan cara mengusap khuf, maka dia masih bisa sholat pada waktunya. Maka ini juga menjadi wajib ya, mengusap khuf. Kemudian hukum yang kedua adalah sunnah. Mengusap khuf hukumnya sunnah. Kapan hukumnya sunnah? Jika orang tadi terbesit dalam dirinya atau berkeyakinan bahwasannya membasuh kaki ketika dia berwudu itu, membasuh kaki lebih utama daripada mengusap khuf, karena tentu lebih bersih membasuh kaki daripada hanya sekedar mengusap. Maka di sini dia disunahkan untuk mengusap khuf. Lalu yang ketiga, hukum mengusap khuf adalah makruh. Ya, hukum mengusap khuf adalah makruh. Kapan makruh? Kalau dia mengulang-ulang usapan. Karena mengusap khuf cukup sekali. Kalau dia mengulang 2 kali, 3 kali usapan, maka hukumnya makruh. Lalu hukum yang ketiga adalah haram. Mubah, wajib, sunnah, makruh. Yang kelima haram. Haram ini terbagi menjadi 2. Haram ma'al ijza' wal haram ma'a adamil ijza'. Haram tetapi sah. Mengusap khufnya haram tapi terhitung sah, yaitu mengusap khuf yang mana khuf tadi adalah khuf curian, hasil curian atau hasil ghazaban.
Kemudian haram dan tidak sah, ya seperti mengusap khuf saat orang ihram. Karena ketika ihram dilarang pakai khuf. Ya toh? Atau mengusap khuf atau mengusap khuf yang mana khufnya itu terbuat dari material yang najis. Material yang najis, maka ini haram dan tidak sah. Jaid. Itu hukum. Disebutkan oleh musannif atau syarih Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri cuman satu, yaitu boleh, yaitu hukum asal. Ya, mashu syai'in min zahirin a'lal khuf, min zahiri a'lal khuf. Yajuz, ya boleh mengusap sebagian dari atas khuf, bagian atas khuf. Ya, bagian luar yang mana posisinya di yang atas, bagian atas. Ini berbicara tentang kaifiyah, tata cara mengusap khuf. Ini tata cara yang paling minimalis. Ya, ini misalnya khuf, ini khuf, ya, maka mengusap sebagian kecil aja bagian atas. Ya, bagian atasnya, maka sudah sah. Itu kalau yang minimalis. Ya, kalau mau membasuh yang levelnya maksimalis, yaitu tangan kanan di ujung jari kaki, tangan kiri ditumit. Nah, kemudian yang ini ke depan, yang ini ke belakang, yang bawah ke depan. Ya, itu tata cara mengusap khuf yang sempurna. Jadi pegang begini, nah, tangan kanan ke belakang, yang bawah pegang tumit ke depan. Itu cara yang maksimalis. Tapi jika ingin simple, ya tadi, basahkan tangan lalu usap sebagian saja. Ya, sebagian saja yang termasuk bagian luar dan termasuk bagian atas khuf. Jadi kalau ini khuf, dia basuh bagian kiri samping, nggak sah. Bagian belakang tumit doang, nggak sah. Harus bagian atas. Badalan min ghaslir rijlaini. Nah, mengusap khuf itu adalah cara toharoh sebagai pengganti membasuh kedua kaki. Ya, jadi tidak ada membasuh kedua tangan diganti dengan mengusap sarung tangan. Nggak ada. Ya, misal dari musim salju orang kan pakai sarung tangan. Ya, orang pakai sarung tangan. Nah, dia mengkiaskan mengusap khuf, lalu dia kiaskan dengan mengusap tangan. Ya, nggak ada. Kalau tangan lagi pakai sarung tangan berwudu harus dilepas sarung tangannya. Jadi mengusap khuf ini hanya pengganti dari membasuh kedua kaki saat berwudu. Tidak bisa dikiaskan dengan mengusap sarung tangan. Ya, taib. Lil muqim yauman walailah. Lil muqim yauman walailah. Ini pembahasan tentang muddah. Bagi orang yang mukim, yang tidak melakukan safar, waktu mengusapnya 24 jam. Sedangkan bagi musafir, thalathata ayyam bilayaliha. Bagi musafir 3 hari 3 malam alias 72 jam. Ya, ini berbicara tentang muddah. Musafir di sini yaitu musafir safaron tawilan mubahan. Ya, syaratnya harus safaran tawilan, safar panjang, karena mengusap khuf termasuk rukhsah yang diberikan kepada orang yang melakukan safar tawil. Ya, jadi ada kalau tidak salah 4 rukhsah yang diberikan oleh syariat kepada orang yang melakukan safar tawil. Yang pertama qasar dan kedua menjamak. Yang ketiga adalah mengusap khuf. Yang keempat Yang keempat itu bolehnya membatalkan puasa. Nah, bolehnya tidak berpuasa
wajib di bulan Ramadan. Nah, mengusap khuf termasuk rukhsah pada saat safar tawil. Jadi kalau orang safarnya tidak tawil, tidak panjang, atau safar qasir yang di bawah jarak tempuhnya kurang 83 kilo, maka dia safar qasir tidak boleh mengambil rukhsah 3 hari 3 malam. Dia hanya dapat rukhsah mengusap khuf 1 hari 1 malam alias 24 jam. Begitu juga orang yang melakukan safarun ma'siyah. Safar maksiat juga berlaku baginya hanya 1 hari 1 malam sebagaimana orang yang mukim. Kemudian beliau menyebutkan ada 8 syarat mengusap khuf. Pertama, an yulbasa ala taharatin kamilah. Ya, dia mengusap khuf, boleh baginya mengusap khuf tapi setelah melakukan taharah secara sempurna. Jadi kalau dia berwudu, selesaikan wudunya dulu, baru dia pasang sepatunya, dan boleh dia nanti di wudu berikutnya mengusap khuf. Nggak boleh dia berwudu baru selesai basuh kaki kanan pasang khuf, basuh kaki kiri pasang khuf. Di sini nggak sah. Bagaimana solusinya? Dia lepas kaki kanannya dari khuf, dia masukin lagi. Baru saat itu dia boleh untuk mengusap khuf nanti ketika wudu selanjutnya. Yang kedua, wa an yakuna qawiyan yumkin tata mutaba'atul masyi bihi lil hajah. Sepatunya harus kuat, qawi. Yang mana dengan khuf tadi bisa dia pakai untuk pergi, berjalan dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau dia sebagai orang mukim, maka khufnya itu kuat untuk dipakai berjalan selama 1 hari 1 malam. Kalau dia musafir, maka khufnya kuat dipakai berjalan 3 hari 3 malam. Dari sini kita tahu bahwasannya kaos kaki itu tidak memenuhi syarat. Ya, kaos kaki yang kita pakai sebagaimana biasa kita berangkat ke kantor atau ke sekolah itu tidak kuat. Itu layin atau dhaif, ya, gampang robek kalau dipakai berjalan, maka itu tidak memenuhi standar khuf, sehingga tidak boleh mengusap di atas kaos kaki. Wa an yakuna mani'an li nufudhil ma. Sepatunya itu atau khufnya itu bisa mencegah masuknya air selain dari tempat jahitannya jika air itu dituang di atas sepatunya. Ya, jadi ya kayak sepatu boot lah atau sepatu kulit, ya, kalau kita siram air itu air nggak merembes, ya, tidak merembes ke dalam kaki kita. Kecuali kalau dari tempat jahitannya itu, samping kiri kanannya itu, maka itu la yadur, tidak mengapa, tetap sah. Selama tadi kalau disiram dari atas itu tidak membasahi, tidak merembes, tidak masuk air tadi ke dalam kaki kita atau dari bawah. Ya. Intinya mencegah masuknya air selain dari tempat jahitan. Oke? Wa an yakuna tahiran. Sepatunya atau khufnya harus suci. Ya, sepatunya harus suci, tidak boleh khuf yang najis atau yang mutanajis. Ya, khuf yang najis bagaimana? Ya, khuf yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak tentunya. Ya, kalau dari kulit bangkai yang sudah disamak, ya boleh, kan suci. Ya, idza dubighal ihab faqad tahura katanya. Atau terbuat dari kulit babi atau kulit anjing, ya ini tidak bisa disucikan karena dia najisnya najis ain. Ya, atau sepatunya itu suci, materialnya suci, bahannya suci, tapi terkena najis seperti terkena kotoran hewan, terkena darah. Sebelum dia usap khufnya ketika berwudu, maka disucikan dulu sepatunya. Ya, disucikan dulu, dibersihkan dulu kotoran tadi supaya sepatunya tadi atau khufnya tadi adalah menjadi khuf yang suci. Wa an yakuna satiran li mahalli ghaslin min ghairi a'lah. Ya. Sepatunya itu harus menutupi segala tempat pada kaki atau seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu. Mahallul fardi. Ya, selain dari atas.
ya. Tapi kalau dari atas kelihatan kaki dari atas, ya maka tidak masalah, fala yushtarat. Tapi kalau sepatunya itu bolong di sini, bolong di bawah, ya di telapaknya bolong atau di ujung jarinya itu bolong sehingga kelihatan kakinya, yang mana itu termasuk bagian yang wajib dibasuh saat berwudu, maka sepatunya atau khufnya tadi tidak sah untuk diusap saat berwudu. Jadi harus menutupi seluruhnya kecuali dari bagian atas. Kalau kelihatan dari bagian atas tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Wa alla yahsula lil labisihi hadatsun akbar. Yang memakai khuf itu tidak terkena hadas besar yang mewajibkan mandi. Tadi kan sudah dikatakan bahwasannya mengusap khuf itu hanya badalan an ghaslir rijlain, sebagai pengganti membasuh kedua kaki saat wudu. Berarti kalau orang yang pakai khuf tadi dia terkena janabah, harus mandi junub, dia harus melepaskan sepatunya dan ketika mandi harus kena kakinya. Ya, tidak cukup hanya dengan diusap. Wa alla yadhhar syai'un min mahallil fardi, ya. Dan tidak boleh tampak sedikit pun dari bagian kaki yang harus dibasuh saat berwudu. Artinya khufnya itu menutupi seluruh kaki sampai mata kaki. Berarti kalau dari sini kita tahu sepatu pentopel, ya, sepatu orang kantor pentopel itu tidak termasuk khuf. Kenapa? Karena tidak menutupi mata kaki. Ya. Tapi kalau kayak sepatu boot, ya, atau sepatu yang lain, ya, yang intinya sepatu itu sampai menutupi mata kaki, maka itu bisa termasuk khuf. Ya, bisa termasuk khuf dan sah untuk diusap saat berwudu. Wa an la tanhallal 'ura wa illam yadhhar syai'un min mahallil fardi. Ya. Dan tanhalal 'ura itu talinya itu tidak lepas. Jadi kalau ada sepatu khuf dia pakai tali, pastikan talinya itu tidak lepas. Kenapa? Karena kalau talinya itu lepas, itu akan berpotensi membuat kaki kita terlihat sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengusap. Wa illam yadhhar syai'un min mahallil fardi. Perhatikan di sini. Meskipun sepatu tadi talinya terlepas dan secara pasti tidak memperlihatkan kaki kita kelihatan dari luar, tapi selama dia terlepas talinya itu tidak terikat, maka tidak sah juga dipakai untuk mengusap. Ya, ini kalau sepatu yang pakai tali. Ada juga kan sepatu sekarang pakai resleting kan? Ya, khufnya pakai resleting, pakai resleting. Nah, berarti jangan terbuka resletingnya, karena kalau resletingnya terbuka maka jelas kelihatan kaki. Ya, kelihatan kakinya. Sehingga kalau mau diusap harus ditutup dulu resletingnya. Jadi tanhal 'ura itu tanfatih. Al-'ura ma yurbatu bihi syai'un. Ya, yang diikat. Baik. Nah, itu 8 syarat. Ya, 8 syarat dalam mengusap khuf. Yang mana syarat tadi harus terpenuhi. Jika tidak, maka tidak sah mengusap khufnya. Wabtida'ul muddah min nihayatil hadath. Nah, ini pembahasan masih pembahasan tentang muddah. Ya kan tadi untuk mukim 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Nah, mulai startnya kapan? Ibtida'ul muddah min nihayatil hadath ba'dal lubs. Dimulai sejak berakhirnya hadath setelah memakai khuf. Mutlaqan biduni tafsil, tanpa ada rincian. Ini menurut Ibnu Hajar dan ini yang insyaallah lebih mu'tamad. Sedangkan Imam Ar-Ramli itu merinci. Ya. Kalau dia hadatsnya itu hadats ikhtiyari, yang mana
ikhtiar bisa dilakukan oleh memang ikhtiarnya si orang tadi, seperti tidur atau menyentuh wanita ajnabi atau menyentuh kemaluan. Ini kan hadas yang terjadi karena ikhtiari, karena kemauan dia, ya, karena memang kemauan dia sendiri, maka dihitung sejak awal hadas, min awalil hadas. Kalau dia tidurnya jam 7 dan baru bangun jam 8, maka muddahnya dihitung dari jam 7, bukan jam 8. Berarti kalau dia mukim, waktu mengusap khufnya habis jam 7 esok hari. Kenapa? Karena dihitung min awalil hadas. Yang hadasnya itu, hadasnya sebabnya ikhtiari, memang dari kemauan si orang itu sendiri. Ya, begitupun juga menyentuh kemaluan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, kalau dia hadasnya itu sebabnya bukan ikhtiari, bi ghairil ikhtiar, bukan karena kemauan si fulan, si orang tadi, maka dihitung dari min akhiril hadas. Nah, sama dengan pendapat Ibnu Hajar. Ya, seperti apa? Seperti buang air besar, buang air kecil, atau gila atau pingsan. Ya, atau gila atau pingsan. Jadi dihitung min akhiril hadas atau nihayatil hadas. Nah, jadi khulasahnya, kapan dimulai waktu mengusap khuf? Itu bagi Ibnu Hajar dimulai setelah hadasnya berakhir. Ya, kalau ada orang tidur jam 7 kemudian bangun jam 8, berarti hadasnya itu berakhir saat jam 8. Maka dia punya waktu, misalnya dia mukim 24 jam terhitung dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi esok hari, karena dihitung sejak akhir hadas. Sedangkan Imam Romli dibagi menjadi 2 rincian. Kalau hadasnya itu ikhtiari, maka dihitung sejak awal hadas. Tapi kalau hadasnya itu bi ghairil ikhtiar, bukan ikhtiari, maka dihitung sejak akhir hadas. Lalu pembatal. Apa saja pembatal mengusap khuf? Yang pertama adalah melepas khuf, khal'ul khuf. Ya, dengan melepaskan khuf, batal mengusap khufnya. Atau yang kedua, intihaul muddah. Ya. Melepas khuf itu baik dua-duanya ataupun salah satunya, maka batallah mengusap khuf. Yang kedua, waktunya habis. Tapi kalau waktunya habis dan dia masih dalam keadaan masih punya wudhu, bagaimana solusinya? Dia cukup melepas sepatunya dan dia basuh kakinya tanpa perlu dia mengulang wudhu dari awal. Dengan syarat tadi dia masih punya wudhu. Ya, dia cukup melepaskan sepatunya atau khufnya dan dia basuh kedua kakinya dan dia pakai lagi, maka dia dapat lagi waktu 1 hari 1 malam bagi yang mukim untuk mengusap khuf. Ya. Yang ketiga pembatalnya adalah ma yujibul ghusl, yaitu segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Karena tadi kan syaratnya adalah wa alla yahsula lilabisi hadatsun akbar. Si orang yang pakai khuf itu tidak terkena junub atau terkena hadas besar. Maka kalau dia terkena hadas besar, dia mimpi basah, keluar mani misalnya, atau apapun, atau selesai haidnya bagi wanita misalnya, maka dia wajib mandi dan otomatis dia harus melepas khuf dan khufnya, mengusap khufnya menjadi batal. Naam. Ya, itu kesimpulannya, itu ringkasannya. Jadi kita sudah membahas hukumnya terbagi menjadi 5. Hukum asalnya wajib. Kemudian yang kedua syaratnya ada 8. Lalu yang ketiga muddahnya terbagi menjadi 2. Bagi musafir 3 hari atau 72 jam. Bagi mukim itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan mulai waktunya itu terjadi 2 khilaf antara Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Ramli. Ya, Ibnu Hajar tidak merinci, sedangkan Imam Ar-Ramli merinci. Kemudian
Tata caranya ada dua, tata cara minimalis bagaimana tadi disebutkan di awal. Sedangkan kalau tata cara maksimalis ya tadi atas dan bawah diusap. Dan yang ketiga pembatalnya ada 3. Lalu rukun yang terakhir dari rukun wudu adalah at-tartib, yaitu wad'u kulli syai'in fi martabatihi, ya. Menempatkan segala sesuatu pada urutannya. Wal ma'na anna sadisa fi min furudil wudu at-tartib. Ya, maknanya adalah poin ke-6 dari rukun wudu adalah urut. Bi an yuqaddiman niyata muqarinatan li ghasli awwali juz'in minal wajh. Pertama berniat dulu. Ya, karena niat kan itu ada 7 pembahasan, haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maqsudun hasan. Ya, dan niat itu waktunya, mahal, zamannya adalah fi awalil ibadah. Nah, kalau dalam berwudu berarti saat akan membasuh wajah. Dahulukan niat. Ya, dibarengkan muqarinatan, dibarengkan dengan saat membasuh bagian pada wajah. Lalu yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kepala, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Falau khalafa hadza tartib lam yasihha wudu'uhu. Kalau dia menyelisihi urutan ini maka tidak sah wudunya. Ya, sebagaimana dalam kitab Fathul Qarib itu, ya, dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan kalau ada law ghasala arba'atun a'dha'ahu duf'atan wahidah biidnihi irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Kalau ada orang berwudu, ya, membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala dan kaki itu dalam satu waktu, duf'atan wahidah, sekaligus, ya, maka di sini tidak terjadi tartib karena anggota wudunya itu terbasuh, tersiram air dalam satu waktu, tidak urut. Di sini yang sah cuman wajah saja, ya, karena memang urutan pertama adalah membasuh wajah, sisanya yang lain tidak sah, maka dia ulang lagi. Dia ulang membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Ya. Dan dalam pembahasan ini, pembahasan tartib itu dalam wudu wajib tartib. Ya, wajib tartib. Meskipun dia lupa saat tartib, lupa dia tartib, maka tetap tidak sah karena hukum tartib dalam berwudu wajib. Nah, ada 2 keadaan yang tartib tadi, urut tadi hilang, alias tidak perlu tartib dalam 2 keadaan. Yang pertama, jika seseorang inghamasa fil ma' walau muddatan qasirah, meskipun cuma sebentar dan dia berniat raf'ul hadath atau berniat wudu. Dia masuk ke dalam air meskipun cuma sedetik 2 detik dan dia berniat untuk wudu, keluar lagi, maka wudunya sah. Dan itu tartibnya dihitung tartib takdiri, dikira-kira. Yang kedua, saat mandi janabah. Seseorang lagi junub kemudian dia mandi janabah, dan ketika mandi dia tidak menyentuh kemaluan, tidak melakukan hadas, tidak berhadas ketika dia mandi, ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Selesai dia mandi, terangkat hadas besarnya dan juga sekaligus terangkat hadas kecil. Ya, maka orang yang sudah mandi junub, dia mau langsung sholat sah. Kenapa? Karena hadas besar sudah terangkat beserta hadas kecil. Jadi ada 2 tempat yang mana tidak diperlukan tartib saat berwudu. Naam, falau khalafa hadha tartib lam yasih wudu'uhu walau ghatasa fi ma'in walau qalilan nawiyan. Ya, ini kalau dicetakan kitab ini pembahasannya lain. Lam yasih wudu'uhu, titik. Nah, di sini titik nih harusnya. Ya. Dalam kitab saya yang ini. Nah, ini yang cetakan terbaru, ya, yang lebih bagus.
itu lam yasih wudu'uhu, titik. Nah, kemudian walau ghatasa fi ma'in walau qalilan nawiyan sahha wudu'uhu. Nah, ini tadi menyelam, ghamasa, kalau dia menyelam ke dalam air meskipun cuma sebentar, ya, meskipun airnya sedikit, ya, tapi dia berniat untuk berwudu, maka sah wudunya, maka tidak ada tartib di situ. Tartibnya tartib takdiri. Wa illam yamkuth zamanan yasa'u tartibal haqiqi, meskipun dia hanya sebentar, sangat sebentar, ya, maka iktifaan bit takdiri, maka ini sudah cukup, tartibnya itu terhitung tartib takdiri, dikira-kira. Ya, ini beliau hanya mencontohkan satu kasus yang mana tidak perlu tartib saat berwudu. Nah, contoh yang kedua tadi sebagaimana yang saya sampaikan saat mandi janabah. Wasakatal muallif an sunanil wudu wa makruhatihi, dan muallif yaitu penulis kitab Safinatun Najah tidak menjelaskan, tidak menyebutkan rukun-rukun, tidak menyebutkan sunah-sunah wudu dan makruh-makruh wudu, tapi ditambahkan sendiri oleh pensyarah, yang mana insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.